Ya, berbicara arsitektur yang ada di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, kita tidak lepas dari fungsinya pada masa lalu. Kawasan ini untuk apa? Kawasan ini sebenarnya dulu adalah sebagai pusat pembelajaran atau academic center yang ajaran pokoknya ada 5 yang disebut Pancawidya. Nah, salah satu ajaran itu adalah tentang filsafat art and arsitektur yang sering disebut dengan sila karma stana widya, artinya pengetahuan tentang arsitektur, kemudian seni, ya, kemudian juga termasuk handicraft. Nah, oleh karena itu arsitek dulu ketika membangun kawasan Muara Jambi ini tentu ada aturan-aturan, kemudian juga ada teknik-teknik tertentu, ya, sehingga kawasan ini bisa benar-benar mencerminkan filsafat tentang bagaimana menata sebuah arsitektur itu harmonis dengan katakanlah segala makhluk, ya, tidak hanya makhluk yang ada di bumi ini, ya, yang nampak maupun tidak nampak. Jadi menata arsitektur sesuai dengan lingkungannya, kemudian orang yang ketika masuk ke sini merasa nyaman, dan ketiga adalah arsitek ini juga diperuntukkan juga sebagai ibadah. Nah, oleh karena itu bangunan-bangunan arsitektur pun 3 unsur itu semua masuk, ya. Ketika hubungannya dengan manusia dengan manusia, maka sedikit agak profan, ya. Kemudian ketika arsitektur ini berhubungan dengan ibadah, maka di situ juga ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Bagaimana bangunan ini bisa menjadi esoteris, kedekatan manusia dengan alam, ya, kemudian juga dengan kekuatan yang bisa memberi pemahaman atau kekuatan di dalam jiwa manusia. Oleh karena itu ada beberapa bangunan di sini. Yang pertama, ketika arsitektur ini berhubungan dengan tempat belajar, maka sedikit agak profan, ya. Mereka dikelilingi oleh tembok keliling, ya. Di dalamnya itu nanti juga ada ruangan-ruangan, ya, yang berpagar tembok juga. Nah, di dalamnya itulah difungsikan sebagai tempat tinggal. Nah, sebagai pusat pembelajaran tentu saja tembok keliling ini hanya ada satu pintu utama yang disebut dengan gerbang utama. Nah, ini biasanya orang masuk tidak sembarang tempat, tetapi gerbang ini adalah biasanya dijaga, ya. Orang masuk itu keperluannya apa, kemudian tujuannya juga apa. Nah, kemudian di samping di dalamnya sebagai tempat tinggal, tempat belajar. Nah, di dalam pusat belajar ini juga ada yang namanya Setyagara. Nah, Setyagara ini orang sering menyebut dengan Candi Induk, ya. Kalau kita lihat di Kedaton ini ada bangunan yang besar. Nah, itu adalah Setyagara. Nah, di situ sebagai tempat ibadah, artinya di dalamnya ditempatkan sebuah image, ya, atau mungkin rupang atau arca yang berhubungan dengan ibadah dalam kepercayaan Buddha Mahayana, ya. Bisa arca Bodhisattva, bisa arca Prajnaparamita, ya. Nah, ini gambarannya. Jadi arsitektur di sini kalau untuk pusat belajar ini juga ada ruangan-ruangan yang mempunyai fungsi-fungsi sendiri. Nah, kemudian arsitektur untuk bangunan ibadah, orang sering menyebutnya dengan candi. Ini biasanya cukup 1 halaman. Nah, di situ ada bangunan di tengah-tengah yang cukup megah, menjulang tinggi. Nah, di dalamnya juga biasanya ditempatkan oleh sebagai tempat image, ya, image atau fokus kita ketika orang ibadah itu esoterisnya apa. Nah, di situ. Kemudian di sekitarnya biasanya juga didirikan stupa-stupa, ya. Kemudian juga ada yang namanya mandapa. Mandapa ini kalau bahasa sekarang itu semacam pendopo, ya. Jadi memang fungsinya macam-macam, ya. Bisa yang sifatnya profan, ya, tempat kita melakukan doa-doa atau duduk berdiskusi. Kemudian juga biasanya juga sebagai tempat menaruh properti dari suatu ritual. Nah, yang ketiga nanti ada arsitektur yang terkait dengan kompleks stupa. Kompleks stupa ini kita tahu bahwa fungsi stupa itu salah satunya adalah untuk menyimpan relik-relik atau tinggalan orang yang sudah tidak ada. Nah, biasanya ini adalah orang yang sangat dihormati, bisa guru, ya, bisa juga acarya,
bisa juga Pandit ya, kemudian bahkan Siddhartha Gautama sendiri ketika parinirwana juga dibangunin stupa, dibuat stupa untuk menyimpan reliknya. Nah di sini juga banyak arsitektur stupa ini cukup kompleks ya. Mereka biasanya tidak beraturan letaknya, saling berjejal-jejal ya, tetapi di atasnya mencerminkan bentuk stupa ya. Ada bagian yang namanya anda ya, ada harmika seperti itu. Nah ini arsitektur terkait dengan bangunan candi, kompleks stupa, kemudian sebagai pusat atau tempat belajar sendiri. Nah ada juga arsitektur yang ada di sini yang cukup unik, kemungkinan besar juga dulu berfungsi sebagai tempat kremasi ya, seperti Candi Astano. Ini berbeda dengan bentuk bangunan untuk tempat ibadah. Ini cukup satu halaman, kemudian ada bangunan di tengahnya, kemudian ada lubang persegi ya. Persegi biasanya ini tempat ketika orang yang sudah tidak ada dikremasi. Nah, kremasinya tentu berbeda dengan dengan kebudayaan yang di Hindu, tetapi di Buddhis ini biasanya ketika kremasi seorang tokoh ini duduk bersila ya, dalam sikap meditasi, sehingga mereka tidak membutuhkan ruang yang besar. Nah ini disinilah ada satu tempat khusus untuk melakukan kremasi itu. Salah satunya adalah Candi Astano. Jadi arsitekturnya juga cukup unik. Jadi beda-beda tergantung daripada fungsinya, hingga bentuknya pun juga berbeda. Nah ini yang keunikannya, bahwa kawasan percandian Muara Jambi ini ternyata tidak monoton arsiteknya satu bangunan candi itu aja, ternyata macam-macam bentuknya. Nah ini cukup menarik. Nah antara arsitektur satu ya dengan bangunan yang satunya ini biasanya punya relasi ya, berdekatan ya. Dan tentu saja daya dukung bangunan arsitektur di kawasan Muara Jambi ini tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan sekitarnya ya. Kalau di sini ada ada tali air ya yang menghubungkan antara satu bangunan dengan bangunan yang lain, maka kompleks bangunan ini tidak jauh-jauh letaknya dengan kanal ya atau sungai kuno. Karena memang itulah dulu jalur sebagai transportasi. Sehingga kalau kita pergi ke Daton, ada pintu gerbang, pas di depannya itu kita akan menemukan sungai ya, Sungai Buloh ya, yang dulu menghubungkan antara saluran primer dan saluran sekunder ya.